langsung aja ya. Sebenarnya yang membedakan antara bank syariah dengan yang ya disebut dengan konvensional itu sebenarnya dari sisi apanya Bang yang paling utama? Yang paling mendasar adalah akadnya sebetulnya. Di dalam perbankan konvensional itu akadnya adalah akad bunga ya. Saya pinjemin Anda uang 1 juta, Anda balikin lebih dari 1 juta. Sehingga cara mainnya adalah kita pinjemin uang, bank pinjemin uang, kemudian nasabah mengembalikan dengan uang yang lebih banyak. Ini nggak boleh di syariah. Caranya dia pakai cara jual beli. Misalnya kalau Mas Agus perlu mobil, udah pilih mobilnya, segala macam dealernya udah cocok, maka bank syariah akan beli mobil itu dengan cara mentransfer uangnya ke dealer. Katakan 500 juta. Pakai gitu kayak mobil apa gitu, benar ya? Kemudian bank syariah kemudian menjual mobil itu pada Mas Agus seharga 600 juta, boleh dicicil. Kalau mau rumah kayak gitu juga. Dia transfer duitnya ke developer 1 miliar misalnya, kemudian dia jual ke Mas Agus 1,5 miliar, boleh dicicil. Perbedaan yang mendasar antara dua tadi, yang satu itu money for more money, benar gak? Kita kasih uang untuk uang yang lebih banyak. Tapi kalau yang di syariah, no, it's money for goods and services. Uang untuk membeli sesuatu. Dari jual beli itu tentu kita cari untung dong. Pedagang di pinggir jalan aja nyari untung, masa bank gak cari untung? Dalam jual beli kita boleh ambil untung, tapi memang harus ada sesuatu yang dijual belikan. Sedangkan di bank konvensional yang diperjualbelikan adalah uang itu sendiri. Ya itu yang persoalannya. Mbak Nita, nah kalau selama ini apakah pernah berinteraksi ya dengan atau menggunakan jasa perbankan syariah ya? Memang sudah beberapa bank ya hadir di IWAPI untuk memberikan presentasi. Tapi balik lagi begini loh, ibu-ibu udah biasa pakai bank konvensional, bank yang biasa gitu. Terus kemudian datang bank syariah yang rada sedikit hitungannya ngejelimet dan membingungkan, sehingga ibu-ibu, alah udah deh kalau ibu-ibu tuh maunya nggak, udah deh yang gampang-gampang aja, udah biasa kita lakukan gitu. Jadi dengan hadirnya saya di sini, saya alhamdulillah mudah-mudahan dapat ilmu yang lebih banyak kepada pemirsa juga dan mungkin anggota IWAPI yang lain supaya lebih mendalami lagi. Karena gimana pun kan kita orang Islam ya, pengennya semua di jalan yang lurus ya. Nah terus maksud dari bank-bank konvensional bikin bank syariah itu apakah hanya tren doang atau sebenarnya apa di balik itu? Atau beneran atau tidak gitu ya, problemnya kan itu. Kalau niat kita susah mereksanya karena niat di dalam hati. Tapi kalau dikatakan bahwa it's driven by money, yes lah. This is a business. Ini bukan nyuruh orang masuk Islam. Ini bisnis, menguntungkan. Dan saat ini memang masyarakat lagi trennya pengen ke yang syariah. Sehingga masyarakat melihat kalau ini menguntungkan, why not gitu. Terutama pengusaha-pengusaha kalau lagi krisis, Mbak Nita, baru berasa bener deh manfaatnya syariah. Nah tadi Bang Adi sampaikan salah satu keuntungan ya bank syariah itu adalah memiliki kekuatan terhadap krisis ya. Nah tapi apakah hanya sebatas itu ya? Apakah setelah tidak krisis lantas masyarakat jadi tidak punya minat lagi untuk ke dunia perbankan syariah begitu? Sebenarnya ada contoh lain ketika lagi nggak krisis tahun 2004 akhir dan 2005 awal. Ketika SBI ketika itu bunganya rendah sekali sekitar 6%-an. Ketika bank-bank konvensional nurunin bunganya sampai 6%, bank syariah itu yang dia bagiin bagi hasil kedeposan itu di angka 9%. Karena kalau bank syariah itu dia nggak bisa nyetel kayak bank konvensional sesuka hati dia gitu loh. Dia apa adanya. They get big, they share big gitu loh. Sehingga ketika bank syariah bagi hasilnya deposannya itu sekitar 9%, bank konvensional 6%. Sehingga waktu itu ada sejumlah uang yang besar jumlahnya pindah dari konvensional ke syariah. Karena dia lebih kompetitif. Nah terus tapi gini Bang, ini satu hal yang menarik, ternyata kan perbankan syariah itu juga muncul di negara-negara yang masyarakatnya sebenarnya bukan masyarakat Islam. Nah kenapa ini bisa diterima dan bahkan berkembang katanya di sana? Intinya adalah apabila syariah, apapun lah syariah nggak syariah, kalau dia bisa kasih benefit yang lebih baik, maka orang akan pilih dia. Nah di negara-negara non-muslim itu Syah menawarkan sesuatu yang lebih baik, suatu kepastian. Untuk pebisnis kan kita ingin sesuatu kepastian, kita ngatur cash flow, segala macam. Nah kalau syariah itu dia memberikan kepastian, dia harus bayar berapa, cash outnya dan sebagainya. Ini buat pengusaha dia lebih senang. Apalagi di bank syariah juga ada yang bagi hasil. Kalau Mbak udah punya SPK, surat perintah kerja, ada nilai kontraknya, keuntungannya udah jelas, bank syariah bisa biayain yang seperti itu. Bank konvensional enggak. Jadi ini alangkah sayangnya kalau seluruh bank-bank syariah ini kayaknya kurang sosialisasi. Nah
Ada dua. Saya menangkapnya itu. Sebenarnya buat kita pengusaha, kalau itu lebih baik, kenapa kita nggak berbondong-bondong ke bank syariah? Saya rasa dua, Mbak. Pertama, kurang sosialisasi. Kedua, cara sosialisasinya keliru, menurut saya. Dan orang masih memandang syariah hanya untuk Islam. Nah, Yes. Maksud saya keliru tuh gini, kita selalu ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini beda loh, ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Tanpa kita pernah nerangin yang halal itu kayak apa sih. Oh, Saat ini, kita dengan uang 100.000 bisa buka tabungan di bank syariah. Dan kita bisa ngirim pakai mobile banking, pakai handphone, Oh. pembayaran apapun. Jadi secara teknologi juga sekarang sudah Luar biasa. Bahkan kalau anak saya nih habis sekolah, dia mau pulang ke rumah, nggak punya duit, mau gimana ya, nggak punya duit, saya bilang pergi ke ATM, dari handphone saya cedut-cedut, anak saya bisa ambil uang di ATM tanpa kartu ATM. kayaknya kita memang harus mengarah ke syariah ini sekarang. Karena memang di IWAPI itu kan kebanyakan UKM. Oke, ini satu hal yang Dan- menurut saya mudah-mudahan bisa membuka mata dari kawan-kawan perbankan syariah ya. Sehingga perbankan syariah juga mungkin dalam menentukan target marketnya itu loh, jangan cuman Ke majelis taklim. ke majelis taklim, Ke tapi IWAPI juga dong. kawan-kawan IWAPI, mereka juga sangat butuh jasa-jasa dari perbankan syariah. Dan kita lihat sebetulnya di Indonesia sendiri pun, Mbak Nita, nasabah-nasabah bank syariah itu bukan semuanya muslim, banyak yang non muslim. Begitu juga pegawai-pegawainya, Iya. bahkan ada yang sampai pegawainya 30%-nya non muslim. Juga hal-hal lain yang kita harus lihat bahwa perbankan syariah ini adalah it's a business, it's a profitable business. You like it, you take it. You don't like it, fine, gitu loh. Nah, profitable business ini based on syariah, gitu loh. Sehingga saya rasa kalau kita posisikan seperti itu, mungkin bank syariah akan jauh lebih bisa diterima oleh semua golongan.